Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dokter Debat ya. Dan saya sebenarnya cuman mau sampaikan ya beberapa hal, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun buat saudara kita, senior kita, pejuang ya, pejuang yang luar biasa, seorang mualaf mantan pendeta yaitu Ko Agus Wiyanto Tan ya, yang tadi pagi hari ini tanggal 25 Juli 2023 jam 6.15 tadi pagi di rumah sakit menghembuskan napas terakhir ya. Jadi Al-Fatihah buat Ko Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi di sini saya ingin mengatakan ya dan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya sebenarnya saya nggak mau buat konten ini, ya sangat tidak ingin, tetapi saya lihat ada beberapa teman-teman ya, yang sudah memposting, sudah memberitahukan perihal hal ini, sehingga sudah beredarlah informasi ini. Padahal ya, saat saya dapat informasi ini, saya sampaikan kepada teman-teman perihal kabar duka cita ini, dan saya berpesan kalau bisa jangan ada ditaruh di status, jangan ada yang ditaruh di komunitas, atau ada yang disampaikan di YouTube atau medsos apapun itu. Tujuannya apa? Ya kita tidak ingin ya, Ko Agus itu dijadikan bahan konten, bahan lucu-lucuan oleh para polemikus-polemikus ini. Karena kita tahulah bagaimana kelakuan para polemikus. Ini saya berani jamin ya. Saya berani jamin sekali bahwa bentar lagi kita akan melihat konten-konten dari para polemikus yang membahas tentang Ko Agus ini. Kalian akan melihat ya, mereka bersukacita, mereka tertawa. Itulah kenapa saya katakan jangan ada yang taruh di medsos. Ya, tetapi ya kita tahu sendirilah. Kita cuma bisa sampaikan hal tersebut, tapi ada juga orang-orang yang malah duluan memposting ya, duluan menghebohkan dan menginfokan tentang kabar ini. Saya sampai tadi sempat marah juga di beberapa grup ya. Saya katakan, apa sebenarnya tujuan kita memberitahukan tentang kabar ini? Apa sih keuntungannya gitu? Apakah itu akan membuat keluarga Ko Agus lebih bahagia, lebih senang, atau sebagainya gitu? Apa nilai plusnya? Jadi apa manfaat dan mudaratnya itu yang paling penting dalam kita mengabarkan sesuatu. Dan saya kecewa ya, jujur saya katakan saya kecewa dengan beberapa sikap teman-teman yang tanpa berpikir panjang langsung membuat ya postingan-postingan mengenai kabar ini. Dan ini sering terjadi. Saya ingin katakan ya, kadang-kadang dari pihak Muslim sendiri yang sering sekali menyampaikan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu disampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sering sekali bahkan dari pihak kita sendiri gitu, menambah-nambah bumbu kecap dan hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Dan itu sudah saya rasakan, jujur ya. Ada beberapa hal yang entah kenapa saya malah mendengarnya dari teman-teman sendiri, dan itu ditambah bumbu kecap dan sebagainya. Ini membuat sebenarnya saya bertanya-tanya, kita ini sekarang lagi berjuang ngapain gitu. Mungkin teman-teman yang tahu di channel HMC, saya kadang-kadang ada tulis ya di komunitas saya, tentang apa yang sebenarnya kita perjuangkan ini. Ini membuat saya sebenarnya bingung. Ini lagi cuman cari popularitas, untuk gaya-gayaan, atau sebenarnya kita sedang berjihad melawan hujatan-hujatan kepada Islam. Masih banyak memang yang berjuang dengan tulus ya. Kita juga nggak bisa mendiskreditkan semua. Tetapi ya kita tahulah, ada aja kadang-kadang yang aneh-aneh. Dan sedikit ya, saya mau cerita tentang Ko Agus.
Jadi kalau kita bicara Ko Agus, mungkin teman-teman juga yang nonton di HMC tahu, bulan lalu saat saya mengunjungi Ko Agus ya. Jadi saya kan kunjungi Ko Agus itu bulan lalu, dan saya sudah sampaikan bahwa mungkin ini akan terakhir kalinya saya ketemu Ko Agus. Saat itu orang-orang pada nanya, kenapa terakhir? Ya saya sampaikan mungkin saya nggak akan di Jakarta, karena saya ada urusan, saya akan pindah ke kota lain, dan ada beberapa hal yang harus saya bereskan. Sehingga saya lihat akan sangat lama lah untuk saya bisa mengunjungi Ko Agus lagi. Itu pertimbangan pertama saat saya menyampaikan kepada para penonton yang bertanya. Terus yang kedua, ya sebenarnya ada hal yang nggak bisa saya ceritakan ke penonton tentunya ya. Nggak semua hal itu harus kita ungkapkan. Jadi Ko Agus itu sebenarnya sangat sering ya, telepon dan juga cerita kepada saya. Jadi ada dua orang yang menurut Ko Agus itu bisalah untuk diajak untuk berdiskusi. Yang pertama adalah Ustadz Ipung, baru yang kedua saya. Ya, Ko Agus bilang seperti itu. Jadi ya Ko Agus ceritalah dengan kondisinya, dan dia juga memaklumi kalau saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain itu juga punya kerepotannya sendiri, punya masalahnya sendiri, sehingga tidak sempat memperhatikan Ko Agus. Jadi Ko Agus sendiri itu sebenarnya sudah drop sekali, bahkan bisa dibilang putus harapan. Jadi Ko Agus itu sempat putus harapan mengenai kesehatannya. Itulah kenapa saya datang ke Bandung sekaligus memberikan semangat. Jadi Ko Agus itu jantungnya kemarin itu tersisa cuma 20%. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata setelah operasi tahun-tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu terakhir operasi, Ko Agus pikir dia sudah normal. Dia pikir, wah udah sehat gitu kan, jantungnya nggak ada masalah lagi karena sudah dioperasi, klepnya sudah dibersihkan, sudah dibereskan. Ternyata itu harus dirawat dan dijaga, makannya, pola hidupnya harus dijaga. Tetapi Ko Agus nggak tahu hal itu. Ya, Ko Agus nggak tahu karena ada penyuluhan-penyuluhannya, seminar-seminarnya, Ko Agus nggak sempat hadiri. Ya, karena memang kesibukan ya, mau mencari nafkah. Jadi Ko Agus itu berpikir dia sudah sehat dan dia fokus cari nafkah, nggak ikut seminar-seminar itu. Sehingga ada beberapa makanan yang sebenarnya itu pantang, ya Ko Agus makan. Dan baru ketahuan gara-gara stroke kemarin. Begitu kena stroke, ngecek ke rumah sakit, ternyata jantungnya tersisa 20%, teman-teman. Ya, tersisa 20%, dan sudah disuruh ya, sudah disuruh itu ambil tindak lanjut lah. Tindak lanjutnya seperti ya operasi jantung, bypass. Ya, sudah harus bypass teman-teman dan sebagainya. Ini membuat Ko Agus ya drop lah, ya, sangat drop, dan sejak bulan lalu itu dia sudah berpikir tentang ya, kematian. Ya, sudah berpikir tentang kematian, dan teman-teman mungkin ada yang tahu ya postingan Ko Agus tentang kalau dia sudah tidak ada, mohon jangan fotonya itu dijadikan konten-konten, jangan dijadikan hal-hal lah yang istilahnya jangan dibahas lah, Ko Agusnya jangan dibahas ya. Terus di sini saya mau sampaikan juga kalau Ko Agus itu terakhir ya dari awal pertama dia agak-agak ini ya, agak-agak istilahnya yang nggak terima juga lah. Bulan lalu itu dia masih nggak terima, tapi makin ke sini dia sudah terima. Istilahnya apapun yang terjadi sama dirinya, ya Ko Agus dia terima gitu, dia terima. Cuman masalahnya yang membuat Ko Agus itu agak berat, dia sampaikan bahwa yang agak berat itu adalah yang pertama istrinya sakit. Istrinya sakit, terus masih ada mamanya kan gitu. Terus ada anaknya yang masih kecil, dan Ko Agus itu tulang punggung keluarga. Mungkin kalian juga inilah, ngerti lah ya. Kadang kita nggak takut sama apa yang terjadi pada diri kita. Tapi kita takut bagaimana nasib keluarga yang kita tinggalkan.
bagaimana nasib orang-orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan. Itu yang membuat Ko Agus agak bingung gitu kan, itulah dia nanya sama saya gitu. Itulah saya sarankan ya kalau bisa ada jualan atau apalah, yang istilahnya bisa menambah-nambah. Di luar nanti kita coba cari, ya kita coba cari apa yang bisa dikerjakan dan apa yang bisa kita bantu. Terakhir saya awal bulan ini saya masih ada, bantuin, ya saya bantuin transfer dan saya juga mencarikan lah dari, penonton yang bisa bantuin. Dan saya nggak taruh di komunitas ataupun saya posting di konten ya. Karena kalau saya posting di konten atau saya buat di komunitas itu kan biasanya untuk, teman-teman galang ke satu tempat, ya udah itu kita salurkan. Tapi ini nggak, saya cuma minta tolong beberapa orang yang saya kenal, ya, dan saya anggap bisa membantu. Saya sampaikan kondisi Ko Agus dan alhamdulillah ada beberapa yang, bantuin, ya, dan Ko Agus bilang terima kasih sekali. Dan sebenarnya ya itu, yang membuat Ko Agus agak bingung gitu ya, bagaimana keluarganya. Dan ini juga lagi kita pikirkan juga, ya, akan kita pikirkan. Terus, Ko Agus sendiri memandang ya, bahwa di Islam ini nggak ada yang perlu kita takutkan tentang kematian. Ya, dan Ko Agus sangat yakin bahwa pilihannya dengan memeluk Islam dan kalaupun harus meninggal, ya dia akan meninggal secara Islam, akan secara husnul khotimah, ya, dan tidak ada keraguan untuk hal itu. Ya, tidak ada keraguan untuk masalah iman itu. Terus kita bisa lihat bahwa belakangan ini kan Ko Agus itu kemarin sempat aktif lagi ya. Dia belajar bagaimana share video debat-debat yang ada di TikTok. Jadi kemarin Ko Agus nanya saya, karena dia berpikir juga ini channelnya kalau bisa menghasilkan kan lumayan, nambah-nambah penghasilan. Jadi saya bilang ya udah kalau nggak coba sharekan debat-debat aja. Cuman kalau masalah itu saya kurang ngerti karena saya sendiri kan bukan bukan bagian itu. Bagian yang share-share itu pun saya kasih ke orang gitu kan. Dan Ko Agus belajar, saya bilang pakai share screen aja dari StreamYard. Itu yang coba dilakukan Ko Agus. Terus kalau kita lihat ya bahwa Ko Agus itu kemarin sempat semangat ya walaupun sama jantungnya udah nggak kuat. Barulah kemarin ya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kemarin itu tiba-tiba Ko Agus ini inilah kembali drop ya. Kembali drop dan dilarikan ke rumah sakit. Dilarikan ke rumah sakit dan ternyata ada genangan. Ya, jadi di otak Ko Agus itu ada genangan darah. Ya, saya nggak tahu kenapa, apa karena stroke-nya atau ada pembuluh darah yang pecah. Ya, bisa jadi karena ada pembuluh darah yang pecah dan ya mengakibatkan ada darah di otak Ko Agus. Ya, terus apa? Eh, ya baru inilah ya. Jadi masuk rumah sakit pun ternyata kondisinya nggak membaik. Ya, jadi dari hari Sabtu kemarin masuk rumah sakit, terus ya sampai kemarin Senin ya, sampai kemarin Senin pun Ko Agus masih sadar gitu, masih sadar tapi ya nggak tambah baik lah. Baru tadi pagi Ko Agus mengembuskan napas terakhir. Ya, jadi saya bingung juga sih mau buat atau mau ngomong apa ya. Saya bingung karena jujur ya di sini sedih. Ya, terus yang kedua ya kita akan menghadapi konten-konten fitnahan dari polemikus yang berjilid-jilid, yang saya jamin ini dalam hitungan menit ya, nggak sampai hitungan jam, bentar lagi akan bermunculan itu, konten-konten dari polemikus yang memfitnah bahwa Ko Agus itu beginilah, begitulah, ini gara-gara kentutin Alkitab lah, dan sebagainya. Bahkan sudah ada yang memposting ya, masih berani nggak mengkentuti Alkitab? Ada yang menanyakan, kalian umat muslim masih berani nggak ya? Ya, begitulah teman-teman yang terjadi. Ya, kita akan bersiap menghadapi fitnahan-fitnahan dari para polemikus mengenai Ko Agus. Padahal Ko Agus sendiri sudah berpesan ya. Ko Agus sendiri yang berpesan, kalau Ko Agus meninggal,
Jangan pakai fotonya, jangan pakai foto anaknya, jangan pakai foto keluarganya. Dan itu tentu saja bukan diserukan kepada polemikus. Karena polemikus nggak mungkin mau dengar. Karena polemikus nggak mungkin mau dengar, teman-teman. Tapi ini disampaikan kepada saudara-saudara muslim ya. Tapi ya, no comment lah ya. Untuk hal ini saya benar-benar no comment dan jujur ya. Saya kesal juga gitu. Ya. Jadi ini sudah ada yang posting dari polemikus ya. Hot news, Agustan pengentut Alkitab meninggal dunia pada tadi tanggal 25 Juli. Dibayar tuntas ucapan. Apakah dia akan mati? Tersiksa dulu baru mati. Itu fakta. Bahkan sudah dibilang alhamdulillah ya bertemu dengan 72 bidadari. Aduh, ya kesal ya saya ini benar-benar geram ya. Tapi ya udahlah, mau apa lagi kita bilang kan. Inilah yang akan terjadi. Mungkin itu aja sih info yang bisa saya sampaikan. Ya sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk mendoakan ya kepada teman-teman yang mendengarkan ini. Mari kita doakan ya, untuk Ko Agus. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya dan saya juga ya sedang on the way ke Bandung ini ya. Jadi kalian saat dengar video ini ya saya lagi on the way. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.